Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, karena dengan izin Allah kembali hari ini kita bisa bertemu secara online dalam keadaan yang insya Allah sehat, insya Allah aman, dan insya Allah tidak kekurangan suatu apapun. Salawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan jasa beliau kita telah berpindah nih dari alam kebodohan, dari alam kegelapan kepada alam yang terang menderang, minaz zulumati ilan nur. Oke, langsung aja kita akan memasuki pembelajaran pertama di tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu tentang alat gerak hewan. Seperti yang kita tahu ya, hewan itu adalah salah satu makhluk ciptaan Allah. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan hewan, Allah menciptakan tumbuhan. Dan setiap yang Allah ciptakan itu dari makhluk-makhluknya sudah ada jatah rezekinya, Dan untuk mengambil rezeki itu, maka Allah memberi kita modal berupa alat gerak. Kayak misalnya nih, ayah kamu nyuruh kamu sekolah, pasti dong ayah kamu itu memberi modal berupa mungkin uang jajan, dibelikan seragam, diberikan buku paket, ya kan, dianterin. Atau mungkin ketika kamu sudah kuliah, sudah 17 tahun, orang tua kamu memberikan kamu motor, memberikan kamu mobil, mungkin ya. Artinya orang tua kamu memberikan modal ketika orang tua kamu nyuruh kamu belajar. Nah, sekarang Allah nyuruh kita untuk mencari rezeki yang halal, maka Allah memberikan kepada kita modalnya. Ya, Allah berikan kepada kita keahlian, Allah berikan kepada kita pikiran, Allah berikan kepada kita penglihatan, dan Allah berikan alat gerak. Ya, alat gerak itu adalah bagian tubuh kita yang bisa bergerak nih. Salah satu yang paling gampang kita lihat adalah tangan dan kaki kita nih, alat gerak kita nih, ya. Walaupun yang bisa bergerak di tubuh kita tuh banyak ya, ada leher mungkin, ada yang mungkin hidungnya enggak ya. Ya, alat gerak itu alat yang digunakan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, yaitu kaki gitu ya. Kalau di manusia kaki, kalau di hewan ada yang kaki, ada yang sayap, ada yang otot perut ya. Alat gerak itu ada dua loh. Ada alat gerak yang bisa bergerak berpindah dari satu tempat ke tempat lain, atau hanya alat gerak yang bisa nggak bisa berpindah tapi bisa bergerak. Contohnya nih, jari-jari nih, dia bisa bergerak tuh tapi nggak berpindah tempat ya. Tangan kita nih bergerak tapi nggak berpindah tempat ya. Kalau alat gerak ada alat gerak yang berpindah tempat itu adalah kaki, terus sayap gitu ya, membuat bergerak, pergerakan yang membuat berpindah tempat ya. Jadi Allah memberikan rezeki kepada setiap makhluk dan diberikan modalnya. Salah satu modalnya adalah alat gerak ini ya. Alat gerak ini dibagi oleh guru-guru kita, oleh orang-orang pintar nih yang menyusun pembelajaran ini ke dalam beberapa jenis berdasarkan dengan tempat bergeraknya ya. Yang pertama adalah alat gerak hewan yang hidup di air. Hewan yang hidup di air itu seperti ikan ya, seperti cumi-cumi, lobster, udang, buaya, ada ya. Hewan-hewan yang hidup di air bergerak dengan cara berenang. Contohnya ikan yang menggunakan ekornya untuk bergerak di dalam air dan sirip-siripnya digunakan untuk membantu pergerakan di dalam air. Nah, di dalam gambar ini nih kita bisa melihat dua jenis ikan. Yang pertama ikan mas, yang kedua ikan lumba-lumba. Ini sekilas sama-sama ikan, tapi ada perbedaan yang sangat besar loh di antara keduanya. Yang satu nih, ikan yang ini dia bernapas menggunakan insang, sedangkan yang ini lumba-lumba dia bernapas menggunakan paru-paru. Ya, paru-paru sama seperti manusia. Manusia juga bernapas menggunakan paru-paru. Makanya lumba-lumba ini disebut dengan mamalia air ya. Dia tuh menyusui. Mamalia itu hewan yang menyusui anaknya. Meskipun dia hidup di dalam air, tapi dia itu mamalia, makanya disebut mamalia air.
Dan nggak semua hewan yang hidup di air itu menggunakan sirip ya. Ada juga yang menggunakan tentakel seperti cumi-cumi, terus gurita, atau ada juga yang menggunakan kaki-kaki gitu ya, kaki-kaki yang berpasang-pasangan seperti lobster, lobster, terus kepiting menggunakan kaki-kaki. Ada juga yang bentuknya seperti ular, yaitu belut air atau belut listrik ada juga ya. Ada juga yang menggunakan kaki-kaki seperti buaya, dibantu dengan buntutnya untuk bergerak di dalam air ya. Buntut dan kaki-kaki itu bisa bergerak di dalam air dan juga bisa bergerak di darat tuh buaya. Selanjutnya ada alat gerak hewan yang hidup di udara. Salah satu hewan yang dapat bergerak di udara adalah burung. Burung bisa terbang karena memiliki tulang rangka yang mendukung serta memiliki sayap yang membuat burung bisa terbang di udara ya. Jadi salah satu alasan kenapa burung bisa terbang adalah punya sayap. Tapi nggak setiap hewan yang punya sayap itu bisa terbang. Contohnya ada ayam. Ayam punya sayap, dia nggak bisa terbang. Ada burung merak, dia punya sayap yang bagus banget, tapi dia nggak bisa terbang. Contohnya juga ada burung unta, dia punya sayap tapi dia nggak bisa terbang ya. Selanjutnya ada alat gerak hewan yang hidup di darat. Hewan-hewan hidup di darat ini biasanya menggunakan kaki-kaki ya untuk bergerak. Tapi ada juga hewan yang menggunakan otot perut seperti ular. Sama seperti manusia, hewan-hewan yang hidup di darat bergerak menggunakan otot dan tulang mereka. Tetapi hewan-hewan ini memiliki struktur yang berbeda-beda. Ada hewan yang besar, ada hewan yang kecil ya. Tergantung dari cara mereka hidup. Misalnya ya, harimau itu Allah jadikan kecil, lebih kecil lah dari gajah gitu, dan memiliki otot-otot kaki yang kuat. Kenapa? Karena makanannya itu lari-lari. Harimau itu makan kancil, makan zebra ya, makan rusa, yang larinya itu nggak kalah kenceng. Kalau harimau bergeraknya seperti gajah yang gitu ya, lambat gitu ya, ya dia bisa-bisa puasa setiap hari. Kenapa? Karena makanannya tuh lari-lari kenceng gitu ya. Makanya Allah jadikan harimau itu bisa berlari kencang karena makanannya juga larinya kencang. Dan Allah menjadikan gajah itu badannya besar, kuat, nggak perlu lari-lari loh. Kenapa? Karena makanannya itu adalah tumbuhan, ya. Makanya tumbuhan kan nggak bisa lari. Dia sih dimakan pasrah aja ya tumbuhan tuh. Makanya Allah itu menjadikan segala sesuatu dengan hikmahnya Allah. Kamu tahu nggak sih? Semut itu hidup di darat ya. Semut itu bisa mengangkat 40 kali berat tubuhnya. Misalnya kalau manusia misalnya beratnya itu 100 kilo. Misalnya ada orang beratnya 100 kilo. Kalau pakai persamaan dengan semut, berarti manusia itu kalau punya kekuatan semut, dia bisa mengangkat beban seberat 4.000 kilo. Masya Allah, 4.000 kilo. Berat banget tuh ya. Nah, dan Allah jadikan semut itu kecil. Coba kalau semut itu gede itu, jangan gede lah. Allah jadikan semut itu seukuran kambing misalnya, habis manusia udah, ya kan? Kenapa hikmahnya tuh Allah jadikan kecil? Ya gitu supaya tidak membahayakan bagi kita. Malah justru semut itu banyak berjasa loh. Buat orang-orang yang kalau makan belepotan ya, misalnya kayak bapak gitu ya. Kalau makan suka belepotan, banyak remeh-remehnya jatuh ke lantai, itu yang membersihkan adalah semut-semut. Makanya gak boleh loh membunuh semut sembarangan tanpa alasan yang jelas, kecuali jika mengganggu ya. Jika mengganggu bolehlah tapi kalau nggak iseng gitu, sambil bengong, sambil mencetin semut yang lewat, nggak boleh tuh ya. Nasihat buat bapak sendiri juga ya, kadang-kadang bapak suka lupa gitu. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan bapak ya. Jadi jangan sembarangan membunuh. Ada hewan-hewan yang dilarang untuk dibunuh, diantaranya adalah semut, terus lebah, yang nggak boleh membunuh lebah. Bahkan Albert Einstein mengatakan kalau lebah punah maka manusia juga akan punah. Tuh, itu Albert Einstein. Lebih dulu yang mengatakan itu adalah Nabi Muhammad, dan Muhammad mengharamkan kita untuk
membunuh lebah, memakan lebah, nggak boleh, haram, nggak boleh. Oke, tugas pertama ya, kita udah membahas tadi tentang alat gerak pada hewan. Ada yang bergerak di darat, di udara, di air. Sekarang tugas yang pertama, buatlah 3 kalimat tanya menggunakan kata tanya di mana berdasarkan dengan materi yang telah kita pelajari sebelumnya, serta berikan jawaban. Jadi kamu bikin pertanyaan sendiri, buat jawaban sendiri pakai kata tanya di mana. Contohnya, dan ini harus sesuai dengan yang kita bahas tadi ya, alat gerak tadi harus sesuai. Contohnya, di mana saja buaya bisa bergerak. Misalnya, buaya bisa bergerak di air, bisa bergerak di darat. Di mana saja gajah bisa bergerak. Nah, gajah bisa bergerak di darat misalnya, dan seterusnya gitu. 3 pertanyaan aja dan 3 jawaban. Nanti jawabannya kamu buka Google, hasil tugasnya kamu upload. Caranya kamu buka Google Classroom, terus kamu klik yang bagian tugas kelas atau classwork, terus kamu pilih tema 1, subtema 1, terus pembelajaran hari ini, hari Senin tanggal 26 Juli 2021. Oke. Untuk lebih jelasnya tentang pembahasan alat gerak pada hewan, ayo kita saksikan video di bawah ini. Gak usah kayaknya ya, udah jelas ya. Gak usah kita nonton video lagi. Udah jelas, insya Allah lah, gampang. Tugas yang kedua, salinlah tabel berikut di buku tugas kalian. Kalian buat tabel seperti ini, ada 1, 2, 3, 4 kolom. Kolom pertama nomor, kolom kedua hewan, kolom ketiga nama organ hewan, nama organ geraknya. Yang kedua fungsinya. Misalnya nih, nama organ geraknya sirip, fungsinya untuk bergerak di dalam air. Yang nomor 1 ikan. Terus yang nomor 5, organ geraknya adalah kaki, gunanya untuk berjalan di darat. Nah, kayak gitu ya. Kalian buat dalam bentuk tabel, kalau selesai difoto dan diupload di Google Classwork yang hari ini, yang di bagian tugas 2 nanti ada ya. Kalian cari pasti ada deh. Nanti tinggal kalian upload aja, kalian foto. Oke, kita akhiri pembelajaran. Oh, ntar loh. Sebelum kita mengakhiri, kita ambil kesimpulannya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah Allah menyiapkan rezeki bagi kita semua. Jadi jangan takut kita nggak punya rezeki, jangan takut kita akan kelaparan, jangan takut kita akan kekurangan rezeki selama kita bergantung kepada Allah. Ya, ingat, ketika kita berbuat dosa, ketika kita memilih mencari rezeki dengan cara yang Allah tidak sukai, maka Allah akan membiarkan kita dengan urusan kita. Itulah kadang-kadang kita lihat kok urusan orang nggak kelar-kelar ya. Kenapa? Karena mungkin Allah sedang meninggalkan dia dengan urusan-urusannya. Silakanlah kalau kamu mau dengan cara kamu, mungkin Allah mengatakan kalau kamu mau dengan cara kamu, silakan urus urusan kamu sendiri. Nyatanya setiap permasalahan kita itu selesai bukan karena kehebatan kita loh, karena kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada kita, karena pertolongan-pertolongan yang Allah berikan. Kalau tanpa pertolongan Allah, sekecil-kecilnya masalah susah, beneran loh, sekecil-kecilnya masalah susah. Tapi kalau dengan pertolongan Allah, seberat-beratnya masalah yang bisa kamu bayangkan itu akan selesai jika dengan pertolongan Allah. Makanya kita selalu berusaha mencari rezeki itu dengan jalan yang halal. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita maunya kayak gitu. Allah sudah memberikan kepada kita modal-modal, salah satunya alat gerak tadi. Bahkan kepada hewan Allah berikan alat gerak dengan syarat mereka hanya boleh memakan apa yang menjadi makanan mereka, ya kan? Makanya kita lihat dari dulu hewan itu nggak ada perubahan loh. Suara motor. Dari dulu hewan itu nggak ada perubahan. Sapi makan rumput, makan tumbuh-tumbuhan, dari dulu begitu aja. Terus misalnya kodok makan serangga, makan lalat, makan nyamuk, dari dulu makannya itu aja.
nggak kayak manusia. Manusia tuh berubah, trennya berubah. Lagi musim-musim kurban makan daging ya. Itu juga beda-beda. Dulu makan dagingnya mungkin sekedar ditongseng, terus tiba-tiba kesini dibakar, di oven lah, terus di presto ya. Berubah tuh cara makan ini. Tapi kalau hewan enggak. Karena Allah memang memberikan modal untuk kayak gitu aja udah. Hewan-hewan ini taat, hewan-hewan ini tidak diberikan oleh Allah pilihan. Sama seperti malaikat. Malaikat itu Allah jadikan baik, nggak ada pilihan berbuat buruk, maka malaikat baik aja terus. Sama seperti hewan, Allah takdirkan dia seperti ini, maka sampai hari kiamat akan seperti itu dia, nggak akan berubah. Allah tidak memberikan kepada hewan pilihan, tetapi Allah memberikan kepada manusia, kepada kita pilihan. Intinya bergeraklah gitu ya. Buat kita bergeraklah, carilah rezeki Allah di muka bumi ini dengan cara yang baik, dengan cara yang halal. Karena setiap usaha kita itu akan sia-sia kalau Allah nggak nolong ya. Dan sebaliknya, sesulit-sulitnya masalah akan jadi mudah, akan selesai pada akhirnya kalau Allah sudah menolong ya. Kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Kenapa harus baca doa kafaratul majelis? Karena dengan membaca doa ini di setiap akhir pembelajaran atau pertemuan atau obrolan, maka Allah akan memaafkan segala dosa-dosa yang mungkin terjadi selama pembicaraan ya. Maka kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak sarankan kalian juga untuk menghafalkan doa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.